Nah, Bapak Ibu ini mungkin agak lebih teknis lagi ya. Jadi ini bagaimana kita mendesain gitu ya agar Ramadan kita ini lebih baik gitu ya. Karena kalau kita tidak kita tidak rencanakan, ini bisa sama aja bahkan lebih buruk Bapak Ibu sekalian. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk merencanakan segala sesuatu. Ya, pada hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, gitu ya, rencanakan kata Nabi ya. Rencanakan atau aturlah segala kebaikan baik itu dunia ataupun akhirat yang bermanfaat untuk kehidupanmu gitu. Jadi Bapak Ibu, itu sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi untuk kita lakukan adalah bagaimana kita mendesain Ramadan ini ya, amal soleh kita itu agar menjadi lebih baik, bahkan terbaik dalam kehidupan kita. Ya, nah ini kemudian dipotret oleh para ulama kita dari pesan-pesan Rasulullah SAW itu dalam 5 langkah Bapak Ibu. Yang pertama namanya musyaratah. Musyaratah ini dari kata syartun, ya Bapak Ibu yang mungkin biasa membaca buku-buku tazkiyatun nafas ya, karangan Said Hawa gitu ya, atau mungkin buku-buku ulama lokal seperti Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, atau mungkin kalau yang lebih senior ada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ini ulama-ulama lokal tapi terkenal bahkan menjadi guru besar di dunia Islam ya. Itu kita akan menemukan Bapak Ibu kalimat musyaratah ini. Musyaratah itu adalah dari kata syaratun, artinya syarat. Nah, apa itu musyaratah? Musyaratah itu kita menetapkan syarat gitu. Jadi menulis target-target yang ingin kita capai dari ibadah Ramadan. Gitu ya. Baik itu ibadah atau pekerjaan kita gitu ya, ibadah mahzo atau ghair mahzo. Kalau saya katakan ibadah mahzo, kita sudah paham Bapak Ibu, itu berkaitan dengan ibadah kita, apakah itu puasa, sholat, ya, zakat, itu ibadah mahzo. Tapi ada ibadah ghair mahzo, ya, pekerjaan kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, bahkan sebagai abdi negara, ya, apakah itu di RT RW, di masyarakat gitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian itu nama ibadah ghair mahzah. Artinya walaupun itu aktivitas duniawi tapi dilakukan dalam rangka berniat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai pahala. Nah, perlu ada musyaratah, perlu dibuat target Bapak Ibu sekalian, ya. Ini apakah itu pada aspek ibadah mahzah atau ghair mahzah gitu. Ya kalau ibadah mahzah kita target misalnya sholat fardu 5 waktu tidak ada yang tercecer. Laki-laki ya berjamaah di masjid gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi nanti dengan sholat-sholat sunnah yang rawatib misalnya ya, yang 12 rakaat atau yang 6 rakaat gitu ya. Nah, ditambah lagi nanti dengan Ramadan, target kita misalnya tarawih misalnya. Minimal kita kalaupun tidak bisa banyak ya minimal 8 tambah 3 witir. Itu minimal Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat tradisi para ulama dulu ya 20 rakaat, 36 rakaat, 40 rakaat gitu. Jadi banyak mereka melakukan rakaatnya gitu. Nah, kita ya paling tidak ada target yang rasional yang ingin kita capai dari aspek ibadah mahzoh tadi gitu ya. Nah, kemudian begitu pula kalau kita bicara puasa gitu. Target kita misalnya ya puasa saya betul-betul optimal dan maksimal, tidak semata-mata menahan lapar dahaga, tetapi juga puasa mata, puasa pendengaran, puasa lisan, puasa hati, semua anggota berpuasa gitu. Ini kita perlu buat target-targetnya. Tilawah Al-Quran juga begitu sekalian. Kita target khatam 1 kali misalnya, ya. Kemudian target baca terjemah 1 kali gitu, ya. Nah, kemudian misalnya belajar tafsir minimal surah-surah pendek gitu, ya. Nah, kalau ya kita kan juga harus bikin target yang rasional, ya. Jadi yang mampu dicapai selama 30 hari ini, gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu namanya musyaratah. Dan itu tidak semata-mata pada aspek ibadah mahzoh, tetapi juga pada aspek ibadah ghair mahzoh, pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan sampai kita beralasan lesu, lemah gitu ya. Jadi justru tidak produktif di bulan Ramadan. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu ya para dosen sekalian, kita tahu bahwa Nabi itu berperang pada bulan Ramadan. Kemenangan-kemenangan perang-perang besar
dalam sejarah Islam itu di bulan Ramadan, pembebasan Baitul Maqdis, ya, pembebasan juga apa namanya kota Konstantin misalnya, ya. Nah, termasuk kemerdekaan kita di Indonesia itu juga dicapai oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan dari ulama dan umaroknya itu juga pada bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa. Maka sejatinya memang di bulan Ramadan ya meski kita tahu kita akan lebih lemah ya karena tidak mendapatkan asupan makanan seperti mana biasanya ada turunnya lah apa namanya tenaga dan apa energi kita. Tapi tidak boleh menjadi alasan untuk kita kendor dalam beramal soleh. Justru ya kalau fisik kita itu lemah, maka batin yang perlu kita perkuat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita berbicara tentang ibadah Ramadan, maka energi batin yang lebih kuat gitu, yang lebih mendominasi gitu. Ya, sama seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dimintai oleh apa komandan perang gitu ya apa namanya 3.000 pasukan tambahan. Tapi yang beliau kirim itu justru 3 orang gitu. Ya, seraya beliau menulis surat kata beliau, ini 3 orang kekuatannya sama dengan 3.000 orang. Subhanallah. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian ya, kendati apa itu tidak memenuhi atau tidak berupa energi fisik gitu ya, tapi ada energi batin yang justru lebih kuat gitu. Nah, ini yang kita tentu sudah rasakan Bapak Ibu ya karena kita rata-rata sudah kepala 4 semua gitu ya. Nah, jadi kita paham betul gitu bahwa memang energi apa rohani, energi batin itu lebih kuat gitu. Dan dia lebih powerful gitu. Nah, ini yang kita optimalkan Bapak Ibu di sepanjang bulan Ramadan. Ya, itu musyaratah. Ya. Yang kedua, ada muahadah. Muahadah ini tindak lanjut dari musyaratah. Setelah kita menetapkan target-targetnya dan itu harus apa namanya harus definitif Bapak Ibu. Tidak boleh kata ulama tidak bisa dia dibuat umum. Ya. Misalnya saya target dekat dengan Al-Quran. Nah itu kan umum. Nah, tapi harus dibuat dalam target-target turunannya gitu. Indikasinya gitu ya. Misalnya tadi khatam berapa kali, tadaburnya, tafsirnya gitu. Nah yang kedua ini ada muahadah. Muahadah ini artinya kita berkomitmen terhadap diri sendiri untuk mencapai apa yang telah kita targetkan gitu ya. Nah, ini perlu muahadah, berjanji ya. Wahidullah, saya berjanji kepada Allah gitu ya atau berjanji pada diri sendiri untuk bisa mencapai target-target yang telah saya buat gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka sebagai tindakan susulan setelah kita membuat target. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang telah kita rencanakan. Karena pasti ada ujiannya gitu ya. Pasti ada cobaannya. Apakah dari diri sendiri, sifat malas, sifat mager gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini perlu mujahadah Bapak Ibu sekalian. Artinya perlu kesungguhan. Karena memang syaitan tidak akan mengizinkan kita, membiarkan kita melakukan amal-amal kebaikan termasuk di bulan Ramadan. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa syaitan-syaitan yang diikat itu bukan semua syaitan, tapi hanya panglima-panglimanya saja. Gitu. Jadi yang kurcaci-kurcacinya, serdadu-serdadu itu masih berkeliaran, Bapak Ibu. Makanya ada yang tidak puasa, ada yang tetap maksiat. Gitu. Karena yang Allah ikat itu ya, wasupidat asyayatin kata Nabi ya, ya diikatnya di belenggunya syaitan itu bukan semua syaitan, hanya panglima-panglimanya saja ya. Hanya jenderal-jenderalnya saja. Mohon maaf saya pakai kalimat-kalimat itu gitu ya. Nah, itu yang pasukan-pasukannya itu tidak diikat gitu. Makanya perlu ada mujahadah. Artinya bahwa ternyata ya walaupun bisikannya tidak sekuat ya ketua-ketua syaitan yang lain gitu ya. Artinya bahwa begitu lemahnya kita gitu ya. Kalau seandainya masih terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan yang bukan ya yang kelas-kelas teri lah gitu. Harusnya kita berhasil melawan mereka gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga. Yang keempat, muhasabah. Nah, muhasabah ini evaluasi. Kalimat ini sudah menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia ya, sudah masuk KBBI gitu, muhasabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana
dalam setiap hari sepanjang Ramadan kita lakukan muhasabah, evaluasi ya, ibadah-ibadah kita baik yang fardu atau yang sunnah, mana yang sudah terlaksanakan, mana yang tidak. Gitu. Ini perlu ya. Dan memang sejatinya setiap hari tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, kata Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum nanti Allah mengevaluasi dirimu. Ya, audit amal-amalmu sebelum nanti Allah mengaudit amal-amalmu. Gitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita sepanjang Ramadan kita audit amal-amal kita. Bapak Ibu yang biasa audit ya mungkin tidak akan kesulitan insya Allah ya. Tinggal kemudian memindahkan objeknya. Yang kita audit itu adalah sholat kita, puasa ya, kemudian tilawah, zikir, sholawat, istighfar, infak sedekah ya. Kemudian tugas-tugas kita, amanah-amanah yang dibebankan kepada kita gitu. Yang kita evaluasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang juga tidak kalah penting, muaqabah. Muaqabah ini kalau secara lugawi, secara bahasa artinya memberikan hukuman, sanksi. Nah, kalau dalam perspektif para ulama terkait dengan mengoptimalkan ibadah Ramadan, bagaimana kita menambal kekurangan-kekurangan ya sepanjang ibadah puasa. Jadi jangan di-skip Bapak Ibu sekalian. Jangan di-skip gitu. Tapi kita ganti ya, kita kodok, kita tambal kekurangan-kekurangan di hari-hari sebelumnya ya, itu agar kita tetap bisa mendapat apa yang terlewat, karena boleh jadi karena faktor kesehatan gitu ya, atau faktor waktu atau hal-hal yang emergensi sifatnya, ada amal-amal yang tertunda. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk muaqabah. Artinya menambal kekurangan. Ini Nabi lakukan, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, bahwa suatu ketika Nabi bersama sahabat itu pernah pulang dari suatu perjalanan. Mereka mau pulang ke Madinah dini hari sebelum subuh, maka Nabi istirahat di luar kota Madinah. Beliau berpesan kepada Bilal, Bilal, kami mau istirahat, kamu jaga, jangan tidur. Nanti sudah masuk waktu subuh, kamu azan, bangunkan kami. Gitu. Maka Nabi pun tidur, dan qadarullah Bapak Ibu sekalian, Bilal pun tertidur. Kata perawi hadis ini, mereka baru bangun hatta duribat alaihimus syams. Mereka baru bangun karena tersengat sengatan sinar matahari. Itu artinya subuhnya jam berapa itu, kesiangannya itu. Matahari sudah muncul Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa ilustrasikan mungkin jam 9, mungkin jam 10. Dan Nabilah orang pertama yang bangun Bapak Ibu. Dan kalimat yang keluar dari lisan beliau, ai Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Disuruh ronda kok tidur gitu. Maka Bilal pun mohon maaf, kata beliau dikalahkan oleh rasa kantuknya. Maka Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kita muaqabah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi menyuruh para sahabat segera berwudu dan menyuruh Bilal azan, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Padahal waktu sudah berlalu. Nah, jadi ini juga menunjukkan kata para ulama bahwa azan itu besar fadilatnya. Karena besarnya fadilatnya itu boleh dikodok azan itu. Nah, tentu ya dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan ada mikrofon, ini kan tentu bisa jadi fitnah nanti di masyarakat gitu. Ini azan apa jam 9 pagi gitu. Ya, nah, ini mungkin tidak boleh ya. Jadi perlu juga dipahami secara fikih dakwahnya. Nah, tapi kalau kita mungkin menginap di hotel, menginap di sebuah villa, kesiangan sekeluarga mungkin capek gitu ya. Karena berhari-hari atau berjam-jam di perjalanan, nyampe di tempat tujuan, tertidur kesiangan. Maka diperbolehkan kita mengkodok azan yang telah lewat, subhanallah. Dan Bapak Ibu, apa yang Nabi lakukan? Nabi mengkodok qobliyah subuhnya. Padahal sudah pagi. Matahari sudah terbit, sudah tinggi Bapak Ibu sekalian. Imam An-Nawawi nanti beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, ini dalil yang dipakai oleh para ulama sebagai dasar bahwa kita boleh mengkodok amalan-amalan yang utama. Ya, tahajud, ya, kemudian qobliyah subuh, karena besar fadilatnya. Kan Nabi bersabda, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat Bapak Ibu qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini luar biasa, Nabi mengkodok qobliyahnya. Ya, lalu kemudian iqomah, barulah sholat subuh. Gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian muaqabah. Ya. Jadi kalau kita terlewat kemarin belum sempat tilawah atau targetnya kan 1 juz, kemarin baru sempat 3 halaman, 4 halaman, sekarang kodok.
Itu kita kejar Bapak Ibu. Agar tetap ya di ujung Ramadan kita tetap mencapai target kita ya walaupun dengan segenap kekurangan yang ada gitu ya, kita terseok-seok gitu ya, kita jatuh bangun untuk mengejar target itu tidak apa-apa ya, dan Allah kan tidak melihat semata-mata pada hasilnya tapi pada ikhtiar kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita berharap semoga Allah melihat itu, Allah menyaksikan itu, ikhtiar kita, usaha kita untuk dekat kepada Allah ya, untuk taat kepadanya terutama di bulan Ramadan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini ya di antara hal yang ingin saya bagikan ya kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang sudah lebih dulu mempelajarinya, lebih dulu juga mengamalkan ya, semoga ini bagian dari muzakarah ya. Kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya, dan bermudzakarahlah ya. Salinglah kalian ingat mengingatkan karena itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu mungkin sebagai pengantarnya. Mangga mungkin kalau ada sesi diskusi atau ada insight dari Bapak Ibu dosen, silakan kita persilakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.